السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menjelaskan sekaligus jawaban dari pertanyaan sebagian dari ikhwan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Ini merupakan permasalahan yang penting, apalagi saya mendengar bahwa ini sudah menjadi perbincangan dari sebagian keluarga. Yaitu yang berkaitan dengan batasan-batasan kewajiban seorang istri untuk memberi pelayanan kepada suaminya, berkhidmah. Apa batasan-batasannya? Sebab ada sebagian yang mengatakan bahwa kewajiban seorang istri kepada suaminya hanya dalam hal urusan hubungan intim, sekedar urusan ranjang, tidak lebih dari itu.
Adapun urusan istri melayani suami dalam hal memasakkan untuknya, membersihkan rumahnya, mengepel lantai rumahnya, mencuci pakaiannya, dan yang lain-lain, itu bukan kewajiban istri. Itu adalah kewajiban suami. Lalu menisbatkan pendapat ini kepada sebagian para fuqaha dari pendapat-pendapat madhab. Sehingga mungkin dari sebab ini akhirnya sebagian istri atau sebagian ummahat berhujjah dengan pendapat ini untuk mengatakan kewajiban saya kepadamu hanya urusan kamar saja, tidak lebih dari itu. Ya. Karena itulah yang menjadi kewajiban seorang istri untuk menunaikan hak suami. Adapun selain dari urusan tersebut, urusan firash, maka terserah bagi seorang istri. Dia bisa melakukan, dia juga bisa untuk tidak melakukannya. Terserah dia. Apakah pendapat ini benar? Apakah pendapat yang semacam ini dibangun di atas dalil-dalil dan hujjah? Tentu kita sebagai ahlus sunnah yang telah terdidik untuk melihat setiap permasalahan berdasarkan dalil. Apakah ada hujjahnya? Apakah ada dalilnya? Dari kitabullah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita tidak ingin membahas secara meluas tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang suami dan apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang istri. Namun yang hendak kita bahas secara khusus dalam pertemuan kita di malam hari ini adalah apa batasan kewajiban seorang istri dalam memberikan khidmah, dalam memberikan pelayanan kepada suaminya. Dan yang wajib bagi kita untuk kembali kepada dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan amalan para ulama salaf, agar kemudian kita melihat bagaimana cara mereka dalam bermuamalah, dalam hubungan rumah tangga, dan apa yang dilakukan oleh seorang wanita kepada suaminya. Di sini kita ingin menyebutkan beberapa dalil yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari amalan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dari hadis Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamul mar'atu haqqaz zawji ma qa'adat ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafrugha minhu." Kalau seandainya seorang wanita itu mengetahui hak suami, niscaya wanita itu tidak akan duduk, tidak akan beristirahat selama
makan siang suami itu telah siap, demikian pula makan malamnya, hingga suami menyelesaikan kebutuhannya dari makan siang dan makan malam. Selama suami belum selesai, istri diri terus gitu. Atau istri tidak beristirahat, terus menanti, menunggu suaminya, melayani suaminya. Suaminya mau apa? Dilayani. Sampai suaminya selesai. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kedudukan seorang istri. Apa yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Dan ini salah satu penggambaran yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang istri dalam memberikan pelayanan kepada suami dalam hal menyiapkan makanan siang dan makan malamnya. Tidak akan istirahat seorang wanita, seorang istri apabila istri itu mengetahui hak suami yang harus dia tunaikan, sampai suami itu selesai menunaikan kebutuhannya dari makanan tersebut. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, kita sebenarnya sudah mengetahui bagaimana penggambaran kehidupan rumah tangga yang diinginkan dan dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang istri berkewajiban untuk memberi khidmah, memberi pelayanan, tentu dalam batas kemampuannya kepada suaminya. Dan ini sangat difahami oleh wanita-wanita sahabiyat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar memperhatikan bagaimana cara mereka berkhidmah, memberi pelayanan kepada suami mereka. Di antara yang menjelaskan hal tersebut, apa yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha kanat takhdimu zawjaha, bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini putri Rasulullah, Hashimiyah, Ahlul Bait, semulia-mulia nasab keturunan. Kalau Ahlul Bait itu biasanya diistilahkan minal asyraf, dari orang-orang yang memiliki keturunan yang mulia, dari keturunan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu taala anha senantiasa memberi pelayanan kepada suaminya, hatta ishtakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma talqa fi yadiha min ar-raha, hingga suatu ketika Fatimah mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia rasakan dari tangannya, ya, karena tangannya ini kelelahan akibat mengadon untuk membuat tepung, membuat adonan, untuk membuat adonan. Ya, kalau zaman dahulu kan masih manual ini. Untuk membuat adonan roti, ya, ada alat pada masa itu yang terbuat dari batu, yang terbuat dari batu, disusun dua, kemudian digiling gitu. Itu penggilingan itu dengan menggunakan tangan. Penggilingannya dengan menggunakan tangan. Ini dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha sampai kelelahan. Ya.
Fatimah yang melakukan ini, bukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengatakan saya dari Ahlul Bait, saya dari keturunan yang mulia, saya berdarah biru, saya tidak. Dia adalah seorang istri. Walaupun dia anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia memahami status dia sebagai seorang istri untuk memberi pelayanan kepada suaminya. Ya. Kalau dalam urusan membuat adonan roti, ini dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha, yaitu yang berkaitan dengan menghidangkan makanan dan hal-hal yang menjadi pelengkapnya. Ini dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Sampai mengeluh, mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah alaihi wasallam tidak mengatakan kepada Fatimah bahwa ini bukan kewajiban kamu. Kewajiban kamu hanya urusan yang itu saja dengan Ali radhiyallahu anhu. Ya. Selebih dari itu bukan kewajiban kamu. Nabi tidak mengatakan demikian. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, saudara perempuan Aisyah radhiyallahu anha. Asma, istri dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Kata Asma, kuntu akhdumu Az-Zubaira khidmat al-bait. Aku senantiasa memberikan pelayanan kepada Zubair, pelayanan dalam rumah tangga, pelayanan internal di dalam rumah. Wa kana lahu farasun wa kuntu asusuhu. Dan Zubair ini memiliki seekor kuda, aku yang mengurusnya. Sampai kuda diurusi oleh istri, coba. Asma mengurusi kudanya Zubair. Kalau sekarang kan mungkin bukan kuda tapi motor atau mobil, ya. Wa kuntu asusuhu, kata Asma, aku yang mengurusinya. Falam yakun minal khidmati syai' ashadd alayya min siyasatil faras. Dan tidak ada pelayanan yang paling sulit yang aku rasakan, yang paling berat yang aku rasakan daripada mengurusi kuda. Paling berat. Ya. Dirasakan oleh Asma. Kuntu ahtasyu lahu wa aqumu alaihi wa asusuhu. Aku yang mencarikan makanan, rumput-rumput untuk kuda tersebut. Ya. Aku yang mengurusinya. Subhanallah. Sampai seperti itu yang diurusi oleh seorang istri dari harta suami. Demikian pula diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Asma radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, tazawwajani Zubair wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala syai' ghaira farasih. Bahwa ketika Zubair menikahi aku, beliau tidak memiliki harta apapun, tidak punya budak, tidak punya harta apapun kecuali kuda, seekor kuda. Karena Zubair radhiyallahu ta'ala termasuk sahabat yang ahli dalam menunggang kuda. Kata Asma, fakuntu a'lifu farasahu wa akfihi mu'natahu wa asusuhu wa aduqqu an-nawa li nadhihi wa a'lifuhu wa astaqil ma wa akhrizu gharbahu wa a'jinu wa lam akun uhsinu akhbiz. Maka aku yang memberi makan kepada kudanya, aku yang mengurusinya, keperluan kuda tersebut, aku yang membersihkannya, aku yang menumbuk, ya. Aku yang menumbuk
biji-bijian untuk diberikan kepada ontanya. Aku yang memberi makan pada onta tersebut, dan aku yang memberi minum, dan aku yang akhrizu gharbahu. Gharbun, yang dimaksud gharb itu semacam ember gitu, ember ya. Itu kalau ada yang sobek ya, karena embernya itu biasanya terbuat dari kulit ya, kulit binatang, kulit kambing atau yang semisalnya, itu kadang-kadang sobek ya. Asma yang menjahitnya, membenarkannya. Nah, wa ajin, dan aku yang membuat adonan roti, dalam keadaan ketika itu aku belum pandai untuk membuat roti. Wa kana yakhbizu li jaratun lil ansar wa kunna niswata sidqin, sehingga tetangga-tetanggaku, wanita-wanita dari kalangan Ansar, merekalah yang membantu aku untuk membuatkan roti untuk, dan mereka adalah wanita-wanita yang jujur. Ini yang dilakukan oleh Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum dalam memberi pelayanan kepada suaminya Zubair bin Al-Awwam, sampai urusan kendaraan. Oleh karena itu disebutkan oleh Allamatul Jazair, Al-Allamah Muhammad Firkus hafizahullah ta'ala, dalam menjawab permasalahan ini, setelah beliau menyebutkan dalil-dalil ini, beliau mengatakan, wa min akhlaqis salafi nasihatul mar'ah idza zuffat ila zawjiha bi khidmatiz zawji ri'ayata haqqihi wa tarbiyata auladihi. Termasuk di antara akhlak ulama'us salaf adalah menasihati seorang wanita ketika dia baru saja menikah dan akan bertemu dengan suaminya, maka dinasihati untuk senantiasa menegakkan dan melakukan pelayanan kepada suami, memperhatikan haknya dan mendidik anak-anaknya. Lalu kata beliau, hadza wa in kana al-ulama yakhtalifuna fi hukmi khidmatil mar'ati li zawjiha. Meskipun para ulama berselisih tentang hukum seorang istri yang memberikan pelayanan kepada suaminya, illa anna ar-ra'ya al-aqraba ila as-sihhah wal ma'ruf alladhi yatawafaqu ma'a wadhifatiha at-tabi'iyyah huwa wujubu khidmatiha li zawjiha al-khidmata al-ma'rufata min mithliha li mithlihi wa qiyamiha bihaqqihi bihasabi haliha wa dhurufiha. Hanya saja kata beliau, pendapat yang lebih mendekati kebenaran dan perkara yang ma'ruf, yang itu sesuai dengan tugasnya sebagai seorang istri secara tabiat, secara normal, adalah kewajiban seorang istri untuk memberi pelayanan kepada suaminya, yaitu pelayanan yang diketahui secara apa yang menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut, dari kedudukan dia sebagai istri kepada suaminya. Apakah dia dari kalangan orang kaya, atau dari kalangan menengah, atau dari kalangan bawah? Apakah dia dari kalangan orang-orang yang memiliki nasab keturunan yang ma'ruf, yang masyhur, yang terhormat, atau bukan? Masing-masing sesuai keadaannya. Dan kewajiban bagi seorang wanita untuk menegakkan hak suami sesuai dengan keadaannya dan kondisinya. Wala taklifa 'alaiha fima la qudrata laha 'alaihi wala irhaq. Dan tidak memberikan beban kepadanya
kepada istri tersebut dalam hal-hal yang dia tidak memiliki kemampuan atasnya dan tidak menyebabkan dia lemah. Lalu kemudian beliau menyebutkan bahwa di antara ulama yang menguatkan pendapat ini adalah Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau menerangkan permasalahan ini dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kata beliau rahimahullah, "Fakhtalafa al-fuqaha fi dzalik." Bahwa para fuqaha berselisih dalam hal ini, dalam hal batasan kewajiban seorang suami dalam memberi pelayanan kepada istrinya. Fa'aujaba ta'ifatun minas salafi wal khalaf khidmataha lahu fi masalihil bait. Maka ada sebagian kelompok dari para ulama ussalaf dan khalaf, mereka mewajibkan seorang istri untuk memberikan pelayanan kepada suaminya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rumah, dalam rumah tangga. Ini sebagian ulama. Berkata Abu Thawr, "Alaiha an takhdima zawjaha fi kulli syai." Kewajiban seorang istri untuk memberi pelayanan kepada suaminya dalam segala hal. Abu Thawr, dalam segala hal. Wa mana'at ta'ifatun wujuba khidmatihi 'alaiha fi syai'. Ada sekelompok para ulama yang lain, mereka mencegah, mereka tidak menyetujui tentang wajibnya seorang wanita memberi pelayanan kepada suaminya dalam perkara-perkara tersebut. Wa mimman dhahaba ila dhalik Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah wa ahlul zahir. Termasuk yang berpendapat dengan pendapat yang terakhir ini, mengatakan tidak ada kewajiban sama sekali bagi seorang wanita untuk memberi pelayanan pada suaminya. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, ahlul zahir. Memang kalau mendengar nama-nama ini, wah, nama-nama ulama besar ya. Mereka mencegah untuk mengatakan itu diwajibkan. Kata mereka, li'anna aqdan nikah inna maqtada al-istimta' la al-istikhdam wa badl al-manafi'. Kata mereka, tujuan dari akad pernikahan itu ya, konsekuensi utama dari akad nikah adalah bersenang-senang dengan istri, itu saja ya, sekedar urusan ranjang, itu saja ya. Tidak usah terlalu detail ya, karena yang hadir ini banyak yang tidak ngerti ya. Sudah difahami, itu saja, iya kan? Bukan kewajiban seorang wanita memberi pelayanan dan mengerahkan kemampuannya untuk memberi manfaat kepada suaminya. Itu bukan kewajiban bagi seorang wanita, seorang istri kepada suami. Nah, ini kalau diamalkan oleh para ummahat, wah, nah, berontak mereka menghadapi suami. Nah, itu kan urusan kamu, kan bukan kewajiban saya. Hah? Suami pulang, mereka dari luar rumah, mungkin mereka mencari nafkah, mereka ya, mencari ma'isyah, pulang makan siang mana? Ya cari sendiri sana. Itu kan bukan kewajiban saya. Kasihan suaminya. Nah, sudah capek-capek kerja di luar, kemudian kembali tidak ada persiapan. Nah, makan malam juga begitu. Dengan alasan, oh, itu para ulama madhab berpendapat demikian. Kata mereka, wal ahadithul madhkuratu innama tadullu ala at-tatawwu' wa makarimil akhlaq fa innal wujubu minha.
Adapun hadis-hadis yang disebutkan itu, ya, pelayanan seorang istri kepada suaminya dalam hal makan dan seterusnya, itu hanya menunjukkan tatawwu', bukan kewajiban tapi anjuran saja, dan menunjukkan kemuliaan akhlak. Ya. Adapun yang menunjukkan wajib tidak sama sekali. Ini pendapat mereka. واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه. Dan berhujjah orang-orang yang mewajibkan bagi seorang istri untuk memberikan khidmah kepada suaminya, bahwa ini adalah perkara yang ma'ruf di kalangan mereka yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada mereka. Wa amma tarfihul mar'ah wa khidmatuz zawj wa kansuhu wa tahnuhu wa ajnuhu wa ghasiluhu wa farshuhu wa qiyamuhu bi khidmatil baiti faminal munkar. Adapun kata beliau, tarfihul mar'ah, memberikan fasilitas pelayanan yang mewah kepada seorang wanita. Ya. Ini anggapan sebagian bahwa seorang suami itu wajib untuk memoles istrinya gitu. Ya. Dipoles sepoles-polesnya, secantik-cantiknya, sehingga dia terlihat wah gitu. Ya. Kalungnya, gelangnya, ya. Gelangnya tidak cukup satu, baris berbaris. Ya. Gelang tangannya, gelang kakinya, antingnya, masya Allah. Ya. Kata beliau, ya, mengurusi istri dalam hal memoles seorang istri agar dia terlihat mewah, indah. Lalu kemudian seorang suami yang memberikan pelayanan kepada istrinya, dan dia yang menyapu rumah, dia yang mengadon, membuatkan roti, ngadon tepung, ya. Dia yang membuat adonan roti, dia yang mencuci, dia yang ngurusi, membersihkan tempat tidurnya, ya. Dan melakukan hal-hal yang kaitannya dengan rumah tangga. Kata beliau, ini merupakan perkara yang mungkar. Ini merupakan perkara yang mungkar, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, itu kan urusan kamu, itu kewajiban kamu, kamu yang urus. Istri masa bodoh, sambil ongkang-ongkang kaki tinggal terima, tinggal terima hasil. Nah, kalau sudah tanggal baru, suaminya datang, semua dirogoh, periksa semua, dari kantong atas sampai kantong bawah. Jangan-jangan di kaos kakinya ada yang disimpan. Nah, semua harus diserahkan kepada istri. Istri yang menjadi bendahara mutlak, suami tidak boleh pegang, takut nikah lagi. Nah, suami yang mengurusi hal-hal yang ada di rumah. Selama suami ada, suami yang mencuci piring, suami yang mencuci pakaian, suami ini, suami itu. Kata beliau, ini termasuk perkara yang mungkar. Ya. Akhirnya apa? Kondisi terbalik. Seharusnya wanita yang memberi pelayanan pada suami, karena status wanita di hadapan suaminya itu ibaratnya seperti budak, seperti tawanan. Nah, kalau namanya tawanan itu gimana? Kalau namanya budak kepada tuannya itu gimana? Masa tuan yang diperintah sana sini? Ya. Kalau kondisi sekarang kan kebanyakan rumah tangga seperti itu. Istri yang jadi ratu, suami jadi budak. Suami jadi budak, diperbudak oleh istrinya. Takut kalau istri marah itu takutnya luar biasa sudah. Ya. Apa-apa
atas nama istri, beli mobil atas nama istri, beli tanah atas nama istri. Nah, ketika terjadi masalah perceraian, bangkrut kamu, sian. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka para wanita itu, ya, seperti apa yang menjadi kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Para istri itu punya hak yang harus ditunaikan oleh suami. Demikian pula sebaliknya. Suami punya hak yang harus dijalankan oleh istri. Nah, jangan marah para wanita, ya. Jangan marah para ummahat. Insyaallah nanti ada pembahasan tentang kewajiban suami. Tapi untuk majelis kali ini, nah ini untuk menjawab pertanyaan sebagian ikhwan tentang batasan kewajiban seorang istri dalam memberi pelayanan kepada suaminya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu pemimpin terhadap wanita. Jangan dibalik ayat ini. Wa idza lam takhdimhu al-mar'ah bal yakunu huwal khadimu laha fahiyal qawwamatu 'alaihi. Sehingga apabila seorang wanita tidak memberi pelayanan kepada suaminya, bahkan suami yang memberi pelayanan kepada istrinya, berarti istri itu yang memimpin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, berarti istri yang qawwamah, yang memimpin lelaki. Wa aidan fa innal mar'a fi muqabalatil bud'i wa kullu min az-zawjain yaqdi watarahu min sahibihi. Demikian pula kata beliau bahwa mahar itu, diwajibkannya mahar, ya, itu kaitannya dengan masalah hubungan. Diwajibkan mahar agar kemudian dihalalkan terjadi hubungan. Dan masing-masing dari suami istri menunaikan hajatnya, kebutuhannya terhadap yang lain. Jadi bukan hanya suami yang melampiaskan apa yang dia inginkan pada istrinya, istri juga demikian. Fa inna ma awjaba Allah subhanahu nafaqataha wa kiswataha wa maskanaha fi muqabalati istimta'ihi biha wa khidmatiha. Namun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seorang lelaki untuk memberi nafkah kepada istrinya, memberi pakaian kepada istrinya, memberi tempat tinggal kepada istrinya. Itu kaitannya dengan, ya, apa yang menjadi hak dari seorang suami untuk bersenang-senang dengan istrinya dan mendapatkan pelayanan dari istri kepadanya. Wa ma jarat bihi adatul azwaj, dan apa yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan rumah tangga suami istri, maka itulah yang ditegakkan. Wa aidan fa innal 'uqudal mutlaqah innama tanzilu 'alal 'urf wal 'urfu khidmatul mar'ati wa qiyamuha bi masalihil baitid dakhilah. Demikian pula kata beliau bahwa akad-akad, ya, sebuah akad yang ditetapkan itu semua berjalan berdasarkan urf, berdasarkan apa yang menjadi kebiasaan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Apa maksudnya dengan cara yang ma'ruf? Apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut bahwa ini merupakan perkara yang baik, maka itulah yang kamu lakukan. Baik dalam hal tutur kata, bagaimana kebiasaan seorang suami ketika menyampaikan kata-katanya kepada istrinya secara ma'ruf, ya, yang dianggap bahwa itu baik. Demikian pula sebaliknya, istri kepada suami dalam hal memberi pelayanan, demikian pula apa yang menjadi kebiasaan di sebuah masyarakat bahwa itu adalah merupakan pelayanan seorang istri kepada suaminya, maka itulah yang dilakukan selama tidak menyelisihi syariat. Selama tidak menyelisihi syariat. Karena ada sebagian
kebiasaan, ya. Ada yang menceritakan bahwa kebiasaan istri di Jepang itu apabila dia menanti suaminya akan pergi, maka dia nunduk itu kayak ruku kepada suaminya sampai suaminya pergi dan tidak terlihat. Wallahu a'lam. Ya. Kalau sampai ada rukuknya atau sujudnya di hadapan suami, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan rukuk dan sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selama tidak menyelisih syariat, maka itulah yang dilakukan. Wa qauluhum, adapun pendapat para ulama yang mengatakan inna khidmata Fatimah wa Asma kanat tabarru'an wa ihsanan, bahwa pelayanan Fatimah kepada suaminya sampai dia mengeluh, dan pelayanan Asma kepada suaminya Zubair itu bukan sesuatu yang menunjukkan wajib. Kata mereka, itu adalah kebaikan seorang istri kepada suami. Nah, kata beliau, yarudduhu, maka yang membantah pendapat ini, anna Fatimah kanat tashtaki ma talqa minal khidmah, bahwa Fatimah itu sampai mengeluhkan, sampai mengeluh, ya. Dia merasa tangannya kesakitan. Kenapa? Karena seringnya dia membuat adonan dengan tangannya tanpa bantuan dari Ali radhiyallahu taala anhu. Sampai dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sama sekali kepada Ali la khidmata 'alaiha. Tidak ada kewajiban bagi seorang Fatimah untuk memberi pelayanan kepada suaminya. Tidak ada. Rasul tidak mengatakan demikian. Wa innama hiya 'alaik. Ya. Itu adalah kewajiban kamu sebagai suami kepada istri. Nabi tidak mengatakan demikian. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yuhabi fil hukmi ahadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah basa-basi kepada siapapun. Kalau seandainya itu bukan menjadi kewajiban Fatimah dalam keadaan dia sudah mengeluh, pasti Rasul akan mengatakan itu. Ya, kamu sudah tidak usah membuat adonan lagi, itu bukan kewajiban kamu, itu adalah kewajiban suami kamu. Tapi Rasul tidak mengatakan demikian. Walamma ra'a Asma wal 'ulf ala ra'siha wa Zubair ma'ahu, dan ketika beliau melihat Asma yang sampai melayani kuda Zubair, sampai membawakan makanan kuda, dikumpulkan rumput di luar rumah lalu ditaruh di atas kepalanya, ya. Sebagian wanita kalau membawa sesuatu kan di atas kepala gitu, ditaruh lalu sampai ke rumah beri makan kepada kudanya. Padahal Zubair ada bersamanya. Namun Nabi SAW tidak pernah mengatakan kepada mereka la khidmat alaih, tidak ada kewajiban bagi Asma untuk melayaninya. Wa anna hadza zulmun laha, bahwa ini adalah kezaliman terhadap seorang istri. Tidak. Bal aqarrahu ala istikhdamiha. Bahkan Nabi SAW menyetujui atas apa yang dia lakukan. Padahal dia merasa kesulitan, merasa berat. Apa yang disebutkan Asma tadi, ya, bahwa sesuatu yang paling berat yang dia rasakan dalam berkhidmah kepada suaminya adalah mengurusi kudanya. Berat. Wa aqarra sa'ira ashabihi ala istikhdami azwajihim ma'a ilmihi bi anna minhunna al-kariha wal-radiyah. Hadza amrun la raiba fihi. Dan bahkan Nabi SAW menyetujui para sahabat yang lain, di mana istri-istri memberikan pelayanan pada suami mereka dalam keadaan Rasul mengetahui di antara mereka ada yang merasa berat, di antara mereka ada yang ridha. Ini adalah perkara yang tidak diragukan tentang kebenarannya. Wala yasihhu at-tafriq baina syarifatin wa dani'ah wa faqiratin wa ghaniyah, dan tidak benar membedakan dalam urusan ini antara syarifah dan dani'ah, antara seorang yang berketurunan mulia atau seorang yang keturunannya
bukan dari kalangan syarifah. Oh, kalau dari keturunan Quraisy atau dari Ahlul Bait harus dimuliakan. Kamu ndak usah kerja, kamu pokoknya urusanmu urusan tidur istirahat, tidur istirahat. Nah, ngurusi diri, menghias diri, jangan sampai ada sedikit pun yang menyebabkan ada cacat di tubuhmu. Kenapa? Oh, dia kan Ahlul Bait, harus dimuliakan. Nah, tapi kalau bukan dari Ahlul Bait, oh, kerja ini, kerja itu. Tidak ada perbedaan, kata beliau. Tidak ada perbedaan. Sebagaimana tidak ada perbedaan antara wanita miskin dengan wanita kaya. Kalau kaya dimuliakan, kalau miskin suruh kerja. Fahadhihi asyrafu nisa'il alamin. Maka hadis ini Fatimah, wanita termulia, kanat taqdimu zaujaha, dia senantiasa memberi pelayanan kepada suaminya. Waja'athu sallallahu alaihi wasallam tashku ilaihi al-khidmah, sampai Fatimah mendatangi ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang kesulitan pelayanan yang dia lakukan. Falam yushkiha, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikan keluhan tersebut. Waqad samma Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadits as-sahih al-mar'ata 'aniyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut dalam hadis yang sahih seorang istri itu statusnya sebagai 'aniyah, sebagai tawanan. Sebagai tawanan. Kalau yang namanya tawanan ya siap untuk dipekerjakan oleh yang menawannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanin 'indakum. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap istri-istri kalian, sesungguhnya mereka itu adalah tawanan-tawanan di sisi kalian. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Amr bin Al-Ahwas. Wal-'ani al-asir, yang dimaksud al-'ani adalah tawanan. Wa martabatul asir khidmatu man huwa tahta yadihi, dan kedudukan tawanan adalah memberi pelayanan kepada yang menawannya. Ya. Kalau dahulu biasanya tawanan itu jadi budak. Budak yang melayani tuannya. Ya. Dalam hal apa saja yang diinginkan oleh tuannya. Wala raiba anna nikahan naw'un minar riq, kata beliau, dan tidak diragukan bahwa pernikahan itu adalah jenis dari sebuah perbudakan. Ya. Tapi jangan disalahpahami, perbudakan berarti menghinakan wanita, bukan itu yang dimaksud. Memuliakan wanita. Namun dari sisi bahwa status wanita itu yang akan beri pelayanan kepada suaminya dari sisi ini. Ya, jadi dia semacam ada unsur perbudakannya. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, an-nikahu riqqun falyanzur ahadukum 'inda man yuriqqu karimatahu. Pernikahan itu adalah sebuah perbudakan, maka hendaknya salah seorang kalian memperhatikan kepada siapa dia akan menyerahkan anak putrinya untuk diperbudak oleh suaminya. Ini disebutkan dari ucapan Asma bintu Abi Bakar, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Ketika Asma bintu Abi Bakar menasihati anaknya Urwah, kata beliau, ya bani wa ya bani inna hadha nikaha riqqun falyanzur ahadukum 'inda man yuriqqu karimatahu. Wahai anak-anakku, wahai cucu-cucuku, sesungguhnya pernikahan ini adalah perbudakan, maka hendaknya salah seorang kalian memperhatikan kepada siapa dia menyerahkan putrinya untuk diperbudak. Wala yakhfa 'alal munsif ar-rajihu min al-madhhabain wal aqwa min ad-dalilain. Maka
tidak tersamarkan lagi bagi seorang yang insaf bahwa yang rajih dari dua madhab yang ada dan yang paling kuat dari dalil-dalil yang ada adalah pendapat yang terakhir. Sebagaimana ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa tanaza'al ulama hal 'alaiha an takhdimahu fi mithli firashil manzil wa munawalati at-ta'ami wasyarabi wal khabzi wat tahni wat ta'am lima malikihi wa bahaimih mithli ulfi dabbati wa nahwi dhalik. Para ulama berselisih apakah merupakan kewajiban seorang wanita untuk memberi pelayanan kepada suaminya dalam hal seperti ranjang suami, kemudian mengurusi makan dan minumnya, membuatkan roti, adonan, makanan untuk budak-budaknya kalau dia memiliki budak, dan untuk hewan-hewan ternaknya kalau dia memiliki hewan, seperti mengurusi makan ternaknya, kendaraannya, dan yang semisalnya. Faminhum man qala, di antara ulama ada yang mengatakan la tajibul khidmah, tidak ada kewajiban seorang istri memberi pelayanan kepada suaminya. Kata beliau, hadzal qaulu dhaif, ini pendapat yang lemah. Kadhafi qauli man qala, seperti lemahnya orang berpendapat la tajibu alaihi al-ishra wal wat'u, seperti pendapatnya orang yang mengatakan tidak ada kewajiban bagi suami untuk bergaul dengan istrinya dan berhubungan intim dengan istrinya, tidak ada kewajiban. Ini juga salah, ini juga lemah. Fa inna hadza laisa mu'asyaratan lahu bil ma'ruf, karena ini bukan merupakan bentuk bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Nikah kemudian tidak ada pergaulan, tidak ada hubungan, ini apa sih? Ya bukan pernikahan akhirnya. Kata beliau, ini pendapat yang lemah. Bali sahibu fi safar alladhi huwa nadhirul insan wa sahibuhu fil maskan illam yu'awinhu ala maslahatin lam yakun qad 'asharahu bil ma'ruf. Namun seorang teman dalam perjalanan safar, demikian pula seorang sahabat dalam sebuah rumah, apabila dia tidak membantunya untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan, berarti dia tidak bergaul dengan cara yang ma'ruf dengannya. Waqila, dan ada sebagian pendapat, wa huwa shawab, bahkan itu pendapat yang benar, wujubul khidmah, kewajiban seorang istri untuk memberi pelayanan pada suaminya. Fa inna zauja sayyiduha fi kitabillah, sebab suami itu adalah tuan bagi istrinya. Istri tawanan, suami tuan. Di mana disebutkan itu? Dalam Al-Quran, dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu dalam surah Yusuf. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab, ketika Yusuf alaihissalam digoda oleh Imra'atul Aziz, digoda oleh Imra'atul Aziz. Yusuf tinggal di rumahnya. Walhasil Yusuf berusaha untuk mengelak, berusaha untuk menghindar, sampai kemudian dikoyak pakaiannya di bagian belakang. Ketika terjadi kejar-kejaran seperti itu, tiba-tiba suaminya muncul di depan pintu. Maka keduanya menemui sayyidaha. Nah, disebut dalam ayat itu sayyid. Maka keduanya pun menemui tuannya di sisi pintu tersebut. Kata para ulama, yang dimaksud sayyid di sini adalah az-zauj, suami. Suami. Jadi suami itu sayyid, tuan. Wa hiya 'aniyatun 'indahu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara istri itu adalah budak, tawanan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan tadi hadisnya. Wa 'alal 'ani wal 'abdi al khidmah. Yang namanya tawanan, yang namanya budak, kewajibannya adalah memberi pelayanan. Wa li anna dzalika huwal ma'ruf, karena itulah yang dimaksud dengan perkara yang ma'ruf. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Namun kemudian di sini juga beliau memberi peringatan bahwa
Jangan disebabkan karena seorang suami itu statusnya sebagai pemimpin, statusnya sebagai tuan terhadap istrinya, lalu kemudian dia berbuat semena-mena. Ada hal yang sedikit saja kurang, tendang. Ada yang sedikit saja perselisihan, tempeleng. Masya Allah. Ya. Pelampiasan kepada istri. Ini bukan akhlak yang baik. Apalagi kalau dia seorang ahlus sunnah, apalagi kalau dia seorang salafi, dikit-dikit mukul, dikit-dikit mukul. Kamu berhadapan dengan siapa? Sangat buruk akhlak seorang suami. Ketika terjadi perselisihan dengan istrinya, maka istrinya jadi bulan-bulanan, kena bogem mentah. Nah, sampai pernah ada seorang istri dengan suaminya akhirnya datang untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, ditunjukkan bukti bahwa dia baru saja kena bogem mentah dari suaminya. Oh, bengkak wajahnya. Nah, aneh, dia pukul lalu kemudian setelah itu dia datang. Jangan seperti itu ya akhwan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau kemudian wanita itu lemah, kalau kemudian wanita itu mungkin ada kurang dalam memberi pelayanan, beri uzur. Berikan kepadanya uzur. Mungkin ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak mampu melakukan. Ketika dia lemah, bantu dia. Bantu dia. Apabila engkau tidak membantunya, lalu ternyata dia tidak mampu melakukan, maka berikan uzur kepadanya. Ini yang diingatkan oleh beliau, hafizahullah ta'ala. Kata beliau, wala syakka anna qiyam az-zawja bihadhihi al-muhimmah an-nabila yahfadhu lil-usrati istiqraraha wa sa'adataha wa yu'ammiq rabitata at-ta'aluf wal mawadda fi dhilli at-ta'awun 'ala al-birri wat taqwa. Tidak dilakukan lagi bahwa seorang istri yang menegakkan kewajiban yang penting ini itu akan menjaga keluarga, ketentramannya, ya, keharmonisannya, dan akan memperdalam hubungan saling cinta mencintai di antara mereka yang dibangun di atas prinsip saling tolong menolong di atas kebaikan dan takwa Allah. Wa 'ala az-zawji ay yuqaddira halaha wa la yuhammilaha ma la taqata laha bih. Dan wajib bagi seorang suami untuk memperhatikan kondisi istri dan jangan memberikan beban kepadanya dengan sesuatu yang dia tidak mampu memikulnya. Walahu ayyu'inaha fi ba'dhi syu'uniha wa muhimmatiha litakamul wat ta'azur, dan hendaknya dia membantu istrinya dalam sebagian urusan-urusan dan kepentingannya agar saling menyempurnakan dan saling tolong menolong. La siyama fi hali maradiha au ajziha au zahmatil amali 'alaiha. Apalagi dalam kondisi ketika istri itu sedang sakit, atau dia dalam keadaan lemah, atau dalam keadaan dia memiliki banyak pekerjaan sehingga dia sulit untuk menyelesaikan seluruhnya, maka hendaknya dia membantunya mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Aswad, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitih, apa yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Kata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahlihi, dia senantiasa memberikan bantuan dan pelayanan kepada keluarganya. Fa idza hadaratis salatu kharaja ila shalah, namun apabila tiba waktu salat maka beliau keluar untuk salat. Ay kana yakhdimu fi mihnati ahlihi wa yaqummu baitahu wa yakhitu thawbahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberi bantuan kepada pekerjaan keluarganya, istrinya, menyapu rumahnya, menjahit pakaiannya, wa yarqa'u dalwahu, membetulkan timba gayung yang retak, ya, atau yang sobek, wa yakhsifu na'lahu, dan beliau membetulkan sendalnya yang rusak, wa yahlibu syatahu, beliau yang memerahkan susu kambing, wa yakhdimu nafsahu, dan beliau melayani dirinya sendiri, wa ya'malu ma ya'malu rijalu fi buyutihim, dan beliau melakukan apa yang biasa dilakukan oleh kaum lelaki di rumah-rumah mereka. Fa idza hadaratis salatu qama ilaiha, namun apabila tiba waktu salat
maka beliau pun segera menuju salat tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.